Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Naofal, Prodi PKN PPG Prajabatan tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, topik 6, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Profesor Dr. Kokom Komalasari MPD dan Ibu Sri Wahyuni Tansil MPD. Langsung saja ke pembahasan pertama. 1. Rencana pelaksanaan pembelajaran, lesson plan, RPP. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Secara umum RPP dapat didefinisikan sebagai seperangkat rencana pembelajaran yang memberi arahan bagi guru materi apa saja yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya menurut SPRAT tahun 2005. Definisi tersebut menunjukkan bahwa unsur yang harus ada dalam suatu lesson plan adalah materi pelajaran yang harus dikuasai dan bagaimana pembelajaran untuk mencapai materi tersebut akan dirancang, dikelola, dan dievaluasi keberhasilannya. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Rancangan pembelajaran yang baik menyiratkan dimilikinya dua propertis utama menurut Harmer tahun 2001, yaitu coherence dan variety. Coherence berarti RPP memiliki pola yang logis dan ada keterkaitan antar bagian atau antar unsur yang membentuk satu kesatuan. Apabila di dalamnya ada, misalnya, 3 aktivitas yang berbeda-beda, harus ada keterkaitan antara ketiga jenis aktivitas itu. Setidaknya, masing-masing aktivitas tersebut harus mencapai satu tujuan yang sama. Apabila tiap aktivitas saling tidak berkaitan, bisa dikatakan bahwa RPP tersebut tidak coherence. Variety berarti penggunaan jenis-jenis aktivitas yang berbeda. Suatu drill yang dilakukan secara monoton dalam keseluruhan cakupan waktu untuk satu pertemuan sudah pasti akan membuat pelajaran menjadi sangat menjemukan. Untuk mencapai suatu kompetensi tertentu seringkali diperlukan beberapa aktivitas berkesinambungan yang nantinya secara bersama-sama akan dapat membantu siswa memiliki kemampuan yang diinginkan tersebut. Kedua propertis di atas nampak seperti dua hal yang saling bertentangan. Dalam kondisi ekstrim, RPP yang sangat coherence dapat tidak memenuhi syarat keberagaman, dan sebaliknya sebuah RPP yang memuat aktivitas yang sangat beragam dapat menjadi kurang coherence. 2. Mengapa perlu rencana pelaksanaan pembelajaran, lesson plan? Rencana pelaksanaan pembelajaran, lesson plan merupakan salah satu keterampilan dasar yang diperlukan oleh seorang guru. Arti pentingnya lesson plan dalam kegiatan pembelajaran dapat digambarkan sebagai seseorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan itu perlu tahu berbagai hal menyangkut perjalanannya itu, kemana tujuan perjalanannya, berapa lama waktu yang dibutuhkannya, apa saja yang akan diperlukannya selama perjalanan berlangsung. Secara umum, menurut Grave tahun 2000 lesson plan berfungsi untuk 1. To give the lesson a framework, and overall shape. 2. To remind teachers what they intended to do, especially if they get distracted or momentarily forget what they had intended. 3. Unsur-unsur utama dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, lesson plan. Unsur yang ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, lesson plan dapat bervariasi, berbeda-beda antar guru, masing-masing menyesuaikan dengan kebutuhannya. Namun, menurut Harmer tahun 2001, pada dasarnya sebuah RPP perlu mencantumkan beberapa aspek berikut ini. 1. Who are the students for this activity? Yaitu deskripsi atau karakteristik kelas dan kelompok belajar yang akan belajar menggunakan lesson plan tersebut. 2. How will it achieve? Berupa deskripsi tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 3. How long will it take?
berupa pernyataan tentang batasan waktu yang dialokasikan untuk melakukan proses pembelajaran. 4. What might go wrong, problem yang mungkin muncul dan antisipasinya. 5. What will be needed, media yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran. 6. How does it work, rangkaian kegiatan prosedur yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, komponen RPP adalah sebagai berikut. Pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. Kedua, harus adanya standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran. Ketiga, adanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Keempat, adanya indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kelima, adanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. Apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional, rumusan tersebutlah yang dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri atas sebuah tujuan atau beberapa tujuan. Keenam, adanya materi ajar. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Ketujuh, adanya alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Kedelapan, adanya metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan/atau strategi yang dipilih. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Kesembilan, adanya kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan, pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Akan tetapi, dimungkinkan dalam seluruh rangkaian kegiatan, sesuai dengan karakteristik model yang dipilih, menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan, pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. Kesepuluh, adanya penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk matrik horizontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan teknik tes tertulis uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek harus disertai rubrik penilaian. Ke-11, adanya sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.
Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referens, dalam RPP harus dicantumkan judul buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu. Refleksi pemahaman dengan topik lain, refleksi setelah mengikuti serta memahami pembelajaran mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yaitu, pembahasan mulai dari topik 1 teori belajar dan motivasi belajar anak, topik 2 teori perkembangan, kognitif, psikososial, emosional, sosial konteks, topik 3 profiling peserta didik, topik 4 kerangka strategi, topik 5 pengukuran pemahaman belajar peserta didik, assessment, dan sampai dengan topik terakhir yaitu topik 6 lesson planning, RPP, penyusunan, evaluasi, refleksi. Manfaatnya menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman sebagai guru baik itu secara teori dan praktek ketika melaksanakan kegiatan PPL di SMPN 26 Bandung. Sebagai bahan materi yang secara kesinambungan yang dijadikan modal utama sebagai seorang pendidik. Seorang guru atau pendidik harus adanya pemahaman tentang peserta didik agar di dalam pembelajarannya disesuaikan dengan situasi dan kondisinya serta memperhatikan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Pembelajaran yang efektif harus adanya perencanaan atau lesson plan atau RPP agar tujuan pembelajaran itu berhasil sesuai dengan capaian pembelajarannya, baik itu pembelajaran sesuai level, kultur dan berdiferensiasi termasuk di dalam asesmennya.